Selamat siang, pecinta sejarah Indonesia. Hari ini kita sudah bersama Bapak Jemi Cahyadi, Direktur Strategi dan Pembangunan Berkelanjutan Jarum Foundation, dan Bapak Boni Triana sebagai pemimpin redaksi Historia.id. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai budaya dan sejarah di sekitar wilayah Palembang dan Jambi yang selama ini sebagian besar dari kita hanya mengetahui Sriwijaya sebagai kerajaan. Namun dari Jarum Foundation dan Historia ID kemudian menginisiasi sebuah penelitian yang sementara ini menghasilkan kesimpulan bahwa Sriwijaya, terutama untuk wilayah Jambi dan Palembang, memiliki lebih dari sekedar cerita kerajaan, ekonomi, militer, dan lainnya. Baik, kita langsung mulai saja kepada Bapak Boni Triana terlebih dahulu. Bagaimana Pak Boni pentingnya kehadiran dan upaya pelestarian arca-arca yang terdapat di Indonesia dari kacamata sejarah, khususnya yang terletak di wilayah Muara Jambi? Ya, terima kasih Bapak Catur, yang terhormat Mas Jemi dari Jarum Foundation. Muaro Jambi ini satu situs sejarah yang memang dari segi luasan dia luas banget ya. Cagar budayanya saja, wilayahnya yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya artinya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu meliputi 3.200 hektar. Nah, dalam wilayah yang luas ini tersebar begitu banyak temuan. Sebetulnya ini sudut pandang arkeolog ya, harusnya arkeologi yang bicara ini, tapi saya ini sejarawan. Saya akan memokuskan pada narasi besar yang ada di situs Muaro ini. Kita tahu bahwa sejak abad 8 ya, Sriwijaya itu menjadi salah satu kerajaan yang cukup terkemuka. Nah, wilayah Muaro Jambi ini menjadi pusat pendidikan yang cukup terkenal, ya, terkemuka di wilayah Asia. Jadi kalau orang mau belajar gitu, agama Buddha gitu, dia nyantri ya. Sebelum pergi ke India itu ke Nalanda tepatnya, dia pergi dulu ke Muaro yang sekarang kita kenali dari beberapa situs peninggalan di sana. Mereka belajar di sana dulu selama beberapa tahun gitu. Kemudian mereka baru melanjutkan, dan kebanyakan yang belajar sana dari Cina misalkan, itu belajar terlebih dahulu di Muaro Jambi ini. Jadi memang ini semacam Buddhist University gitu ya, universitas Buddha yang saat itu sangat terkenal. Jadi kalau kita melihat peradaban Muaro, dia bukan peradaban yang yang tersembunyi di remote area, nggak pernah punya hubungan keluar, tapi ini tidak. Dia punya hubungan yang sangat luas, yang meliputi jalur-jalur sampai ke India, sampai kemudian ke Tibet, dan kita tahu ada guru Buddhis yang cukup terkemuka, yang juga menjadi guru panutan lah bagi umat Buddha di Tibet misalkan, itu Atisa Dipamkara, salah satu guru Buddhis yang sangat terkenal dan sampai hari ini masih dianggap sebagai mahagurunya untuk Dalai Lama misalnya. Saya pernah lihat sebuah wawancara Dalai Lama dengan arsitek Yori Antar. Waktu itu saya di Galeri Nasional dalam rangka seminar mengenai karya-karyanya Dolorosa. Itu Yori memperlihatkan bagaimana dia bertemu dengan Dalai Lama, dan Dalai Lama mengatakan bahwa kami punya hubungan yang cukup panjang dan dekat dengan Suwarna Dwipa, artinya ini Sumatera ya. Karena mahaguru kami itu, dia bilang seperti itu, namanya Atisa Dipamkara. Nah, itu yang sampai sekarang ilmunya dipelajari. Jadi Anda bisa bayangkan pada abad sekian ya, pada abad ke-8 kemudian telah ada hubungan ya, bukan dagang ya, artinya hubungan intelektual
dan juga hubungan keagamaan yang telah terjalin dengan sangat kuat, dan itu merupakan pengaruh dari peradaban di Muaro Jambi sendiri. Jadi masa lalu kita sebagai sebuah bangsa Indonesia, kita memiliki satu peradaban yang memang benar-benar punya pengaruh tidak hanya di dalam Nusantara sendiri tapi juga keluar itu. Jadi saya pikir posisi Muaro ini ya menjadi sangat penting dalam rangka kita mencari akar masa lalu kita, mencari akar peradaban kita yang sampai ke Muaro dan kemudian bisa memberikan penjelasan kita di hari ini. Oleh karena itu Historia, mungkin nanti juga Mas Jemi bisa menambahkan informasi dari pihak Jarum Foundation, sangat memiliki kepentingan dalam arti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sejarah, untuk memproduksi pengetahuan dan informasi tentang sejarah peradaban kita. Jadi itu kami sangat berkepentingan untuk memberikan kepada semacam informasi pengetahuan kepada publik luas di Indonesia, dan kita harapkan juga keluar dari Indonesia tentang makna penting dari wilayah Muaro Jambi ini dalam peradaban kita. Dan itu tidak hanya berhenti pada hal-hal yang tangible gitu, bukan hal yang bendawi saja, tapi juga hal-hal yang intangible. Apa yang intangible itu? Bagaimana budayanya, bagaimana pengetahuan yang kemudian menyebar sampai ke Tibet, sampai ke Cina, kemudian hubungan dengan Nalanda di India. Itu kita sangat berkepentingan untuk membuktikan atau bahkan untuk menjelaskan kepada publik di Indonesia dan juga kepada dunia bahwa kita Indonesia, Nusantara di masa lalu bukan hanya sebagai tempat persilangan budaya yang semacam melting pot gitu, di mana berbagai macam peradaban dan kebudayaan bertemu, tapi kita juga punya pengaruh dalam beberapa hal, kita juga punya pengaruh keluar. Jadi semacam exchange gitu ya, pertukaran pengaruh dari Nusantara ke tempat lain atau sebaliknya. Dan pada akhirnya menjelaskan kita satu bangsa yang memiliki kultur yang sangat diverse, yang sangat beragam, dan keberagaman itu yang telah ada sejak masa lalu, dan itu menjadi modal bagi kita yang hidup di masa kini untuk terus menjaga keberagaman itu dalam satu suasana yang penuh kebersamaan, dan kita bisa melihat masa depan kita dengan sangat positif. Kira-kira seperti itu dari sudut pandang kami. Masih untuk Mas Boni, gimana nih Mas Boni melihat masyarakat sekarang memperlakukan sejarah, dan seperti apa peran sejarah dalam membentuk budaya modern manusia Indonesia? Ya, begini, sejarah itu kan bisa menunjukkan identitas kita. Kepada sejarah kita bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu kita, itu sangat berkaitan dengan diri kita di hari ini, gitu kan. Nah, yang berikutnya sejarah juga kita butuhkan untuk modal kita maju ke depan, dalam arti begini, apabila sekarang ada begitu banyak tindakan diskriminasi rasial, ya kan, tindakan yang kemudian melukai perasaan keadilan satu atau sebagian dari elemen masyarakat kita hendaknya kembali ke sejarah. Gitu. Misalkan seringkali ada tindakan diskriminatif terhadap satu elemen tertentu di dalam masyarakat di Indonesia. Apapun itu latar belakangnya, bisa agama, bisa ethnicity, bisa ras, bisa macam-macam. Nah, ini jangan-jangan satu tindakan yang ahistoris yang tidak punya akar di masa lalu gitu. Nah, dengan riset sejarah, dengan cara kita melihat peradaban kita di masa lalu, maka kita bisa membuktikan bahwa sebetulnya itu bukan bagian dari kita. Misalkan, ternyata di Muaro Jambi orang bisa hidup berdampingan, ya, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Di peradaban lain misalkan melihat Majapahit. Majapahit di sana orang hidup berdampingan dengan berbagai macam latar belakang, ya suku, ya agama gitu. Ternyata bisa hidup. Nah, ini bisa kita suguhkan sebagai sebuah kenyataan historis, ya,
kepada masyarakat kini yang sangat rentan dengan perpecahan itu, bahwa kita punya masa lalu yang sangat beragam, dan keberagaman itu ternyata tidak malah membuat perpecahan, tapi malah menjadi modal bagi kita untuk hidup bersama dalam satu bingkai negara, ya, dalam satu identitas kebangsaan yang baru, Indonesia tadi yang baru lahir awal abad 20, dan kemudian kita bisa menunjukkan, ya, dan memperkuat kohesivitas kita sebagai sebuah bangsa dengan melihat peradaban-peradaban yang pernah ada di Indonesia. Gitu. Ya, kita tahu sebuah temuan arkeologis yang sifatnya tangible tadi, yang bendawi, itu kan akan menjadi benda mati tanpa makna kalau kita tidak memberikan makna terhadap temuan tersebut. Nah, proyek Historia yang bekerja sama dengan Jarum Foundation ini ingin memberikan makna terhadap masa lalu kita. Ya. Tentu maknanya bukan sekadar menginterpretasikan saja, tapi berdasarkan data-data faktual, temuan-temuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu kan, dengan menggunakan metode dan metodologi yang dibenarkan dalam koridor akademis, sehingga kita bisa mendapatkan bukti-bukti kuat untuk pembelajaran kita di masa kini dan masa depan. Salah satunya di Muaro Jambi ini, ya kan? Bagaimana misalkan sindrom xenofobia yang banyak diderita oleh sebagian masyarakat, ya. Kecurigaan yang berlebihan terhadap asing, gitu kan? Dan ternyata dengan melihat Muaro ini dan narasi pengetahuan yang kita dapatkan dari Muaro ini, kita bisa menjelaskan ternyata interaksi kita dengan the so-called orang yang disebut asing itu ya sudah dari dulu sudah ada, gitu. Nah, ini yang kita hendak lakukan supaya membawa bangsa Indonesia setahap lebih tinggi dalam arti pemahaman mengenai gambaran diri sendiri dalam melihat keluar. Begitu pula sebaliknya, gitu loh. Jadi self image-nya itu kan seringkali bermasalah kan kalau ada xenofobia, ada kemudian ketakutan yang berlebihan yang nggak tanpa dasar, karena itu pada dasarnya kurang lebih seperti pandangan yang ahistoris. Kita punya peradaban yang berkembang di saat itu. Muaro itu abad ke-11 ya misalkan, itu dibikin candinya di sana abad 11. Orang pada saat itu sudah punya kemampuan untuk membuat itu menjadi sebuah universitas dalam bahasa yang sekarang, ya tentu tanpa bermaksud mereduksi kebenaran masa lalu menjadi sebuah universitas. Kita punya Borobudur misalkan, dan beberapa versi menyebutkan Borobudur itu sendiri ada keterlibatan, gitu ya, beberapa orang dari luar dalam perspektif geopolitik Indonesia sekarang, gitu ya. Dalam perspektif geopolitik Indonesia sekarang, orang itu datang dari luar. Kadang-kadang kan kita seringkali keliru memahami geopolitik. Mungkin bagi orang Muaro dulu, ya, orang Jawa itu luar, gitu ya, atau orang Kalimantan luar. Nah, dalam bentuk geopolitik yang sekarang Indonesia, ya mungkin orang Malaysia dari luar. Tapi buat orang Muaro dulu, ya orang Indochina, orang Vietnam sekarang, orang Malaysia sekarang, itu bukan hanya satu hal yang dari luar. Mereka bisa jadi satu community yang saling berinteraksi dan saling berhubungan, sehingga kata-kata yang sebetulnya punya problem, yang problematik, ya, luar, asing, aseng, itu kan problematik. Karena batasannya identitas dan geopolitik yang modern. Kalau dulu kan enggak. Nah, kita melalui proyek ini kita ingin menjelaskan bahwa ini kita punya peradaban yang sangat inklusif, yang sangat terbuka, yang tidak hanya saja mendapatkan pengaruh dari luar dalam arti positif, tapi juga membawa pengaruh keluar, gitu loh. Jadi pengertian kita tentang bangsa Indonesia kalau menggunakan argumentasi peradaban di Muaro itu menjadi setahap lebih tinggi, gitu. Ya kan, nggak lagi jadi inward looking, ya, nggak jadi kalau kata orang Belanda minderwaardigheid complex, nggak jadi inferiority complex, gitu ya. Jadi itu
itu yang kita mau bikin dalam proyek ini. Mungkin nanti Mas Jamie bisa menambahkan ya. Ya, terima kasih Pak Boni. Sekarang kita beralih ke Bapak Jamie. Bagaimana pandangan Bapak Jamie mengenai peran perusahaan dan pengusaha di Indonesia untuk turun dalam melestarikan sejarah dan kebudayaan di Indonesia? Oke, terima kasih Pak Catur dan yang terhormat Mas Boni Triana dari Historia, teman saya, kawan saya ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan bagaimana, pertama-tama saya ingin mencoba menambahkan tadi yang Mas Boni sudah share ya, mengapa kita itu harus turun dan bekerja sama dalam menjawab satu tantangan yang mungkin saya lihat sebagai krisis, ya, yaitu bagaimana membangun kesadaran dan kebanggaan atas identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, melihat dari konteks dunia global sekarang ya, di mana teknologi informasi itu sangat maju, sehingga memungkinkan kita, khususnya generasi muda Indonesia itu bisa mendapatkan informasi apapun dan dari manapun secara langsung. Termasuk juga bisa belajar tentang sejarah dan kebudayaan dari negara apapun. Apalagi ada sosial media yang dipakai setiap hari. Jadi generasi muda kita sekarang ini gampang sekali terekspos dengan tren budaya-budaya global yang terkini lah. Contohnya saat ini budaya drakor misalnya gitu dari Korea Selatan gitu. Nah, cuman disinilah yang satu hal yang saya khawatirkan adalah di mana di tengah-tengah keramaian informasi dan ada perang budaya global ini. Sebenarnya jadi kita bertanya seberapa dalam sih generasi muda kita mengenal identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Dan tentunya pendalaman identitas tersebut tidak terlepas dari seberapa besar generasi muda Indonesia mengetahui dan mengerti sejarah dan kebudayaan Indonesia yang merupakan bagian dari identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi apabila generasi muda Indonesia tidak mengenal sejarah dan kebudayaan Indonesia, maka sangat mungkin identitas dirinya yang terbentuk itu bukan lagi identitas bangsa Indonesia yang benar dan seutuhnya. Dan melainkan bisa digantikan dengan identitas-identitas asing gitu, yang paling gawatnya lagi, jika anak-anak muda Indonesia jadi diisi dengan ajaran-ajaran yang radikal dan ekstremis. Nah, itu yang kami sangat khawatirkan. Makanya dari situ kami melihat bahwa topik ini sangat penting dan tinggi urgensinya, bahwa bagaimana itu generasi muda Indonesia itu bisa memiliki identitas bangsa Indonesia yang benar dan seutuhnya, sehingga mereka mampu melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik di masa depan. Jadi makanya di situ mengapa kita, ya termasuk perusahaan dan pengusaha ini, yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus mengambil peranan masing-masing dalam ikut mendukung usaha pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia. Masing-masing. Contohnya di Jarum Foundation sendiri, salah satu inisiatif kami adalah Bakti Budaya, di mana kami mendukung budaya Indonesia melalui kelestarian pagelaran seni atau performing arts, gelaran Indonesia Menari, atau portal Indonesia Kaya yang untuk memperkenalkan dan memberikan informasi tentang kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, cara lain yang biasanya perusahaan bisa lakukan juga adalah biasanya perusahaan itu tuh memiliki akses pertama ke teknologi yang paling canggih dan paling modern. Nah, untuk contoh topik hari ini itu adalah penggunaan teknik pemindaian yang dikenal sebagai LiDAR atau Light Detection and Ranging, ya. Yaitu teknik mendeteksi dan mengukur jarak menggunakan cahaya, ya. Dalam konteks ini adalah untuk melakukan penemuan arkeologi. Jadi ini pemakaian teknologi di mana ada kayak pembinaan itu dilakukan dengan menembakkan perangkat laser ke tanah yang diterbangkan dengan menggunakan pesawat terbang gitu. Nah, di sini ini juga salah satu cara perusahaan itu bisa membawa teknologi-teknologi yang canggih yang bisa dipakai di seluruh dunia, dan ini bisa dibawa di Indonesia, dan ini salah satu cara atau peranan perusahaan juga. Dan salah satunya juga tentunya kalau misalnya perusahaan itu juga bisa membantu dari akses ke dana atau funding. Contoh aplikasi teknologi macam LiDAR ini kan tentunya tidak murah misalnya ya.
Jadi dengan memaksimalkan dana, misalnya dana CSR dari perusahaan-perusahaan, bisa disalurkan untuk membayarkan biaya pemindaian LiDAR ini akan sangat membantu dalam penemuan arkeologi di Indonesia. Jadi kira-kira itu beberapa contoh bagaimana peranan atau cara atau perusahaan atau pengusaha di Indonesia untuk bisa mengambil peranan dalam membantu kelestarian budaya dan sejarah di Indonesia. Kembali lagi ke LiDAR di Muaro Jambi. Ada latar belakang apa Pak Jemi yang membuat Jarum Foundation ini ada teknologi LiDAR dan ini baik atau akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk penelitian di Muaro Jambi? Ya, terima kasih Pak Catur. Sebenarnya ideal yang mendorong Jarum Foundation untuk menjadi inisiator dan memulai proyek pemetaan LiDAR ini di Muara Jambi ya, itu langsung dari Presiden Direktur kami di Jarum Foundation, yaitu Bapak Victor Hartono, yang memang secara pribadi sangat tertarik dan fasih dengan sejarah dan budaya Indonesia. Jadi ketika Pak Victor pertama kali melihat bagaimana pemetaan LiDAR telah terbukti menjadi perangkat yang berguna untuk para arkeolog masa kini menemukan peradaban Maya yang tersembunyi di balik lebatnya hutan tropis di Guatemala, atau bagaimana LiDAR ini juga bisa membantu menemukan metropolitan urban kuno yang tersembunyi di wilayah sekitar kuil kuno Angkor Wat di Kamboja. Dari sanalah beliau jadi tertarik untuk melakukan hal yang sama di Indonesia. Jadi pertama kali itu ide awal ini sebagai inisiatornya itu adalah Pak Victor sendiri. Nah tentunya ketika kita bicara soal mengenai sejarah bangsa budaya Indonesia, ya ada dua kerajaan kuno yang terkenal di bumi Nusantara ini kan, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya gitu. Nah, dan saya dan Pak Victor sempat mengunjungi daerah Mojokerto dan Trowulan waktu pada saat itu melakukan survei gitu. Dan melihat langsung sisa-sisa kerajaan Majapahit di sana. Memang kami sempat berpikir untuk melakukan LiDAR di area Trowulan. Namun karena mempertimbangkan kondisi lapangan dengan populasi yang tinggi dan ada beresiko menimbulkan gejolak isu-isu sosial, maka akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pemindahan LiDAR pertama kami ini di area Muara Jambi. Di mana pertama-tama dari segi practicality ya, di lapangan jauh lebih friendly dan lebih memungkinkan karena memang ada kawasan cagar budaya Muara Jambi yang sudah ada dan dialokasikan oleh pemerintah. Dan juga dari segi membangun kebanggaan, tadi kembali lagi ke tujuan itu, membangun kebanggaan atas identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kerajaan Sriwijaya dulu, tadi Mas Boni sebutkan itu, pernah menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar setelah Nalanda di India. Dan juga tinggalan-tinggalan arkeologinya di kawasan Muara Jambi itu adalah yang terluas dan terlama di Indonesia gitu. Jadi dari situ kita melihat, wah ini cocok nih di Muara Jambi gitu. Dan kami juga di Jarum Foundation sadar betul kami nggak bisa kerja sendiri, makanya kami mulai bekerja sama dengan Historia sambil mengumpulkan ahli-ahli di bidangnya. Misalnya untuk bagian LiDAR kita bekerja sama dengan PT Waindo Spektera gitu ya, yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang penggunaan teknologi LiDAR di Indonesia. Dan juga kita sampai akhirnya harus tracking gitu ahli Sriwijaya itu di Indonesia siapa, dan akhirnya bertemu dengan Dr. Junus Satrio Atmojo yang adalah seorang arkeolog senior dan ahli sejarah Sriwijaya. Jadi di sini kita juga melihat merangkul semua ahli-ahli dan semua stakeholder pemangku kepentingan termasuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga pemerintah di daerah di Jambi. Ya. Dari LiDAR ini jadi teknologi untuk pertama kalinya teknologi LiDAR ini digunakan di Indonesia ya untuk proyek Muaro Jambi ini ya Pak ya. Nah itu harapan dari Jarum Foundation sendiri menemukan dari teknologi ini menemukan sesuatu yang baru atau memperdalam yang sudah ada atau apa nih Pak?
Saya melihat sih dari peranan dan dampak yang diharapkan oleh Jarum ya. Memang yang tadi disampaikan itu saya sih sangat bangga kalau sebagai dari Jarum Foundations itu Jarum menjadi pelopor dan pionir ya dari pemakaian teknologi LiDAR untuk penemuan arkeologi di Indonesia. Jadi nggak cuma di Guatemala atau di Kamboja, tapi di Indonesia juga sudah menggunakan LiDAR untuk mencari penemuan arkeologi baru di Indonesia. Nah, dari sini dampaknya yaitu yang kami harapkan adalah bahwa teknologi LiDAR ini bisa menjadi acuan, ya, acuan atau best practice di mana dalam melakukan pencarian penemuan arkeologi di masa depan. Jadi nggak bertumpu lagi pada cara-cara lama yang dulu tuh harus cari candi yang besar atau harus babat hutan dan lain-lain gitu. Itu juga lama dan sangat exhausted ya. Tapi bagaimana kita bisa memakai teknologi ini berbasis LiDAR ini untuk membantu mengidentifikasikan struktur-struktur di bawah tanah secara komprehensif sehingga bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lebih mengenal sistem pemukiman misalnya contohnya. Jadi sistem pemukiman dengan skala dan tingkat kepadatan penduduk pada saat itu, konteks masyarakat lokal di sana, ekosistem kehidupan bermasyarakat. Jadi kita itu bisa tahu gitu loh keadaan masyarakat saat itu baik dari sosial ekonomi di daerah Muara Jambi itu seperti apa. Yang kalau misalnya saya lihat itu wow, apalagi dengan misalnya keadaan saya kan background saya sustainability gitu ya. Dan namanya resilient, sustainability resilient itu tahan banting itu tuh ini sangat diuji di masa-masa misalnya saat ini masa Covid gitu. Ya kita bayangin kalau misalnya kita ngambil konteks di Muara Jambi, itu tuh keadaan masyarakat di Muara Jambi bagaimana mereka itu sangat resilient meskipun mereka tinggalnya di pinggir sungai misalnya gitu. Dan bagaimana wilayah itu tuh menjadi penyokong perabatan tingkat tinggi gitu. Jadi bukan cuma kota yang terisolasi saja gitu. Nah, itu tuh menurut saya itu tuh LiDAR akan sangat membantu dan kita bisa menjadi pionir di sana dan saya sangat bangga pada itu. Dan nomor 2 itu Jarum sendiri juga yang tadi sangat peduli kepada pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia dan mau ikut berperan aktif dalam usaha membangun yang rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia, khususnya di generasi muda Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya adalah gimana sih menjembatani ini nih penemuan arkeologi kuno dengan membangun rasa bangga dan identitas sebagai bangsa Indonesia di generasi muda. Nah, jadi harapannya seperti ini. Kalau misalnya kita berhasil menemukan sesuatu yang baru ya, penemuan arkeologi yang baru di zaman sekarang gitu ya, maka penemuan ini nih akan melekat kepada generasi muda Indonesia zaman now, yang sekarang ini gitu. Sehingga ketika melekat jadi otomatis akan menjadi bagian dari identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Jadi kita melihat, wah kalau misalnya kita bisa berhasil menemukan sesuatu gitu ya, membangun rasa bangga terhadap kebudayaan Indonesia dan sejarah Indonesia, dan pas lagi ketemunya yang sekarang gini, kan jadi akhirnya bisa viral dan lain-lain. Jadi anak-anak generasi muda itu bisa jadi wah saya bangga loh sebagai orang di Indonesia, itu adalah bagian dari identitas saya gitu. Nah ini yang benar-benar kami harapkan dan kami berharap juga itu bisa terjadi gitu. Dan yang terakhir itu tuh kami Jarum juga bisa menjadi role model. Sebenarnya di sini kan jadi kembali ke bagaimana ini bisa menjadi satu model yang sukses, yang berhasil dan cerita suksesnya gitu. Jadi kalau misalnya ini pemakaian LiDAR itu bisa berhasil menemukan dan bisa menjadi cerita sukses, itu memungkinkan adanya strategi scaling up, di mana perusahaan-perusahaan lain, ya, misalnya perusahaan BUMN seperti misalnya Garuda Indonesia gitu. Ini kalau misalnya ini ada penemuan besar kan, tentunya akan menjadi tempat wisata yang baru misalnya gitu, atau tempat wisata yang lebih besar yang bisa dikembangkan gitu. Jadi BUMN seperti Garuda Indonesia atau mungkin bank-bank atau juga perusahaan-perusahaan besar di industri kehutanan atau kelapa sawit atau pertambangan di daerah sekitar situ bisa membantu untuk membangun ya penemuan ini dan juga bisa melestarikan, bisa melihat benefitnya gitu. Jadi dari situ akhirnya mereka juga ikut tertarik untuk membantu mendukung
usaha pelestarian sejarah dan budaya Indonesia. Nah, itu yang kita lihat sebagai strategi scaling up di masa depan. Oke, Pak Jemi, terima kasih. Kita kembali lagi ke Bapak Boni Triana. Berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan LiDAR ini, Pak Boni, bagaimana peran dari Historia sendiri dalam program penelitian dengan yang pertama kalinya menggunakan teknologi LiDAR ini? Ya, sebenarnya penelitian arkeologi di Muaro Jambi kan sudah dilakukan sejak lama oleh para arkeolog ya. Tahun 1975 sendiri ada pemugaran di sana, artinya direvitalisasi lah ya. Jadi candi-candi di sana. Jadi dari sudut pandang arkeolog itu mereka sudah lakukan itu lama. Nah, LiDAR ini kenapa yang pertama? Karena memang sebelum teknologi ini digunakan di kalangan arkeolog, mereka ya melakukan pencariannya kan dari tempat yang sudah ditemukan, kemudian merambah secara perlahan ke beberapa tempat lain. Kemudian juga sebetulnya sudah ada teknologi pemetaan yang mereka sudah gunakan, tapi mungkin tingkat presisinya itu lebih tinggi LiDAR gitu, karena dia bisa menyapu area yang luas dengan laser dan itu bisa terfoto dengan sangat bagus, dan itu menjadi satu petunjuk bagi arkeolog untuk bekerja di dalam menemukan temuan-temuan arkeologis bersejarah yang mungkin kalau kita lihat hasilnya dari LiDAR ini nggak bakal berhenti dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi ini pekerjaan yang terus berkesinambungan ya dari arkeolog. Nah, kami dari Historia sebagai majalah sejarah populer yang lebih sering berhubungan dengan publik, artinya pembaca, kita memberikan informasi mengenai narasi cerita apa yang ada di Muaro. Baik cerita ketika sebelum proyek LiDAR ini dilakukan, maupun setelah LiDAR ini dilakukan. Karena sebelum LiDAR dan setelah LiDAR, itu ceritanya bisa jadi sangat berbeda, ya kan? Bisa jadi sangat lebih luas lagi ceritanya daripada yang sebelumnya. Contoh misalkan ketika LiDAR belum dilakukan, tidak ada tuh gambaran mengenai tembok kota, dugaan mengenai Menapo yang letaknya jauh dari pusat Candi Muaro Jambi ini yang utama yang besar itu. Kemudian juga tidak ada cerita tentang sebaran ya, wilayah situs Muaro ini. Jadi ketika sudah di LiDAR itu ternyata luas. Kita akan melakukan LiDAR sekitar luasannya 7.200 hektar lah. Jadi sangat luas, dan ini juga bisa menjadi informasi, menjadi dasar bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian juga pemerintah Provinsi Jambi dan juga Kabupaten Muaro untuk menetapkan ya cagar budaya dan juga menetapkan temuan-temuan itu sebagai cagar atau situs sejarah budaya yang dilindungi undang-undang. Tanpa LiDAR kan bisa aja yang berada di luar wilayah cagar budaya yang 3.200 hektar tadi ada pembangunan, ada kemudian ada industri, ada kegiatan masyarakat yang bisa memungkinkan atau ada kemungkinan tindakan yang justru menghancurkan itu tanpa disengaja, baik sengaja maupun tanpa sengaja. Dengan adanya informasi foto LiDAR ini, maka bisa menjadi patokan bagi pemangku kepentingan, bagi stakeholder yang bertanggung jawab di dalam bidang perlindungan cagar budaya ini untuk membuat satu peraturan ataupun langkah kebijakan di dalam rangka melindungi situs-situs bersejarah ini. Jadi sebelumnya kan yang di luar itu bisa aja tuh ketumpuk oleh tanah, misalkan ada penggalian, kemudian juga mereka nggak ngerti. Nah sekarang kan kita paling tidak sudah punya petunjuk bahwa di beberapa tempat yang juga berada di luar wilayah cagar budaya yang areanya meliputi 3.200 hektar tadi, ternyata ada temuan-temuan, dugaan, bukan temuan, dugaan. Ya, dugaan. Nah,
Sebetulnya proyek ini ya, dari sisi Historia juga ingin mengundang kepedulian. Jadi bukan hanya pihak Jarum Foundation saja, karena ini bukan, saya pikir ini punya bangsa Indonesia. Muaro itu punya bangsa Indonesia, dan kami tugasnya di Historia menginformasikan ini kepada publik, sehingga dengan harapan bisa menarik kepedulian pihak lain, swasta tentu saja, untuk sama-sama ayo kita melihat nih ke Muaro. Kita punya peradaban yang besar yang dari awal abad Sriwijaya berdiri abad ke-7, 8 gitu. Candi itu sendiri kemungkinan dibangun abad 11. Ayo ini punya kita sama-sama gitu. Dan ini bukan hanya menjadi bagian peradaban Nusantara atau peradaban Indonesia, tapi ini juga menjadi peradaban Asia. Yang kalau kita bisa lihat dalam bingkai yang lebih luas, ini bagian dari peradaban dunia yang harus kita perhatikan, dan Historia memberikan informasi kepada publik. Syukur-syukur pihak swasta nanti yang lain selain Jarum Foundation melibatkan diri ya, dengan cara yang dengan keikhlasan gitu, untuk sama-sama ayo. Karena kalau sudah ada fotonya, sudah ada peta yang dihasilkan dari LIDAR ini, kan kita bisa lihat. Itu kan harus diteruskan dengan satu kegiatan ekskavasi penggalian arkeologis ya, supaya membuktikan ya. Jadi foto itu kan harus dibuktikan gitu. Ini kan foto ini seperti gambaran hipotesa, oh di sini ada ini, di sana ini man-made, ini natural levee, ini apa gitu. Ini harus dibuktikan. Nah, untuk membuktikan apa yang dirintis oleh Jarum Foundation pada proyek LIDAR ini, maka harus ada lanjutan kegiatan itu, penggalian, dan itu perlu sokongan yang saya pikir bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas sektor swasta, inisiatif dari komunitas, inisiatif dari bawah, inisiatif dari swasta, untuk sama-sama ayo kita lihat peradaban di Muaro ini ternyata lebih besar daripada yang kita duga gitu. Nah, tugas kami di Historia menginformasikan kepada publik di situ. Jadi ayo kita sama-sama, kita sudah ada proyek LIDAR yang diinisiasi oleh Jarum Foundation, oleh Bapak Victor Hartono, Presiden Director dari Jarum Foundation. Ini rintisan awalnya udah ada. Jadi kita memperkuat kerja-kerja arkeolog yang selama puluhan tahun sudah bekerja di sana. Jadi arkeolog seperti Pak Yunus Satriatmojo ya, yang sangat senior, yang cerita bahwa sudah masuk ke sana ketika wilayah itu masih diliputi oleh rawa-rawa, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Dengan adanya LIDAR ini makin diperkuat. Jadi pekerjaan yang sudah dirintis selama puluhan tahun ya, dalam bidang arkeologi ini, dalam rangka menemukan akar peradaban Nusantara, akar peradaban Indonesia, diperkuat lagi dengan Jarum Foundation, dengan merintis proyek LIDAR sebagai proyek pertama di Indonesia dalam hal penggunaan LIDAR untuk arkeologi, karena sebelumnya LIDAR sudah umum digunakan untuk industri pertambangan, kehutanan, tapi untuk kegiatan arkeologi inilah yang pertama di Indonesia. Ya, jadi sebelumnya tadi disebutkan juga oleh Mas Jemi ada di Aztec Maya, gitu. Inka Maya, kemudian juga di Angkor Wat. Ketika contoh di Angkor Wat yang ditemukan pertama adalah candinya, kompleks candinya. Ketika menggunakan LIDAR, yang kedua berhasil menemukan satu komunitas yang hidup di situ. Jadi ini ada satu kompleks yang besar, dan kita bisa pelajari bagaimana housing sistemnya, perumahannya, pengairannya, bagaimana dengan sanitasinya, bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada masa itu di Angkor Wat. Dan saya yakin dengan hasil teknologi LIDAR ini kita bisa melakukan hal yang sama, sehingga nanti kita tidak hanya memuja-muja masa lalu, ya, tidak hanya memuja-muja bangunan mati tanpa makna, tapi kita bisa pelajari lewat narasi yang dihasilkan dengan modal temuan tadi, karena luasannya kan besar sekali sampai 7.000-an hektar. Nah ini saya pikir penting. Kami di Historia ID berusaha sekuat tenaga
untuk memberikan informasi kepada publik tidak hanya mengenai Project Lidar ini, tapi juga mengenai sejarah dari Muaro tadi, Muaro Jambi, dan bagaimana hubungan yang telah terjalin dengan dunia internasional misalnya. Sehingga dengan tulisan-tulisan yang kami publikasikan dan dalam rangka Project Lidar ini, ada orang-orang yang tergugah, yang tersentuh hatinya, pikirannya untuk sama-sama kita melihat Muaro ini sebagai bukan tempat bangunan mati, tapi cerita hidup yang harus terus dihidupkan, digali ceritanya, ya, atas nama ilmu pengetahuan, sehingga bisa dipelajari oleh generasi yang akan datang, dan generasi sekarang, generasi milenial ini yang lahir di atas tahun 2000-an, bisa memiliki rasa bangga bahwa pada generasinya lah satu peradaban penting di Sumatera itu ditemukan, ya, dengan satu usaha rintisan dalam hal lidar ini oleh Jarum Foundation, dan dengan segala hormat kita dan dengan segala penghargaan kita terhadap rintisan usaha yang telah dilakukan selama puluhan tahun oleh para arkeolog. Jadi kami adalah Historia ID dalam hal ini adalah jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan antara kegiatan pencarian temuan arkeologi di Muaro, kemudian juga Project Lidar yang dilakukan oleh Jarum Foundation. Kami menjadi jembatan untuk ke publik. Ibarat kata kamilah Historia ID ini penyambung lidahnya para peneliti, arkeolog, dan para inisiator Project Lidar ini kepada publik. Dengan harapan tadi menggugah keterlibatan orang lebih besar lagi, sektor swasta lebih banyak lagi, untuk sama-sama ayo kita sama-sama lihat Muaro sebagai salah satu temuan penting abad ini. Demikian Bapak Catur. Pak Boni bisa cerita sedikit apa yang menarik dari Muaro Jambi sehingga dipilih menjadi tempat pertama yang diteliti menggunakan LiDAR? Jadi begini, tadi Mas Jemi sudah cerita, kalau kita seringkali membaca cerita yang sangat besar di dalam buku-buku sejarah mengenai peradaban. Sriwijaya dikatakan berkuasa di lautan sampai ke Mindanao di Filipina, sampai ke Madagaskar. Kemudian Sriwijaya juga sama. Tapi kita membutuhkan satu bukti, ya, bukti otentik, bukti yang bisa memberikan basis argumentasi yang kuat untuk narasi cerita besar tadi, ya, sehingga tidak seperti percaya kepada hal yang sifatnya mitologis, gitu ya. Tapi kita juga hendaknya punya bukti-bukti arkeologis yang bisa mendukung cerita besar tadi di masa lalu. Nah, kenapa ke Muaro? Karena pertama, tentu tidak ada persoalan sosial yang lebih rumit di sana. Kalau di Sriwijaya, di Mojokerto, masyarakat sudah tinggal di wilayah yang berhimpitan dengan cagar budaya tadi, area cagar budaya. Sehingga nanti kalau kita scan, kita akan banyak menghadapi persoalan-persoalan yang saya pikir justru dikhawatirkan memperlambat proses pencarian ini. Bukannya tidak bisa dilakukan, bisa saja dilakukan. Tapi kita berpikir Muaro juga tidak kalah, karena terutama sekali di Muaro ini adalah Universitas Buddha, seperti tadi saya sudah katakan di awal, dan ini juga cara pandangnya beda gitu. Artinya gini, bangsa-bangsa Barat selalu memiliki satu pride, kebanggaan bahwa mereka penjelajah, penakluk. Yang kalau kita periksa secara detail, di balik ide penaklukan itu ada semacam semangat superioritas yang sangat kompleks, yang sebetulnya bisa mengarah kepada ide kekerasan gitu. Kalau soal ekspansi itu, orang Bugis, pelaut Bugis itu selalu berdagang dengan suku aborigin di Darwin gitu ya, di Australia untuk berdagang tripang. Itu sudah abad yang lalu.
Tapi mengapa orang Bugis tidak menjadikan Australia sebagai koloni misalkan? Ini ciri khas dari kebudayaan kita di Nusantara di timur ini, tidak ekspansif dan tidak menjadikan suatu tempat itu kemudian jadi koloni seperti bagaimana penjajahan bangsa Barat. Ya kan? Mereka bisa punya berbagai macam teori dan argumentasi tentang kolonialisme, termasuk ada salah satu konsep yang mengatakan invited colonialism, jadi kolonialisme yang diundang gitu, apapun lah. Tapi Muaro ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan dan peradaban itu bisa melalui ilmu pengetahuan, dan itu hampir tanpa kekerasan sama sekali. Tidak seperti sebuah kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap dunia Timur yang mereka sebut sebagai dunia ketiga, atau mereka selalu berpikir the West and the rest gitu ya, dunia Barat dan selebihnya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa pengaruh kalau bahasa yang modern lagi mungkin ada soft diplomacy lewat budaya, itu kan peradaban yang lebih tinggi. Ternyata kita sudah ada. Tanpa bermaksud, tanpa ada pretensi untuk menjadikan diri kita sebagai seorang chauvinis, misalkan ya, menjadi seorang yang kemudian juga menjadi superior, tidak. Tapi kita ingin melihat Muaro ini narasinya dalam sudut pandang pertukaran gagasan, gitu, ya kan? Jadi bagaimana berdasarkan catatan dari I Ching, misalkan, dia sudah menulis di dalam buku hariannya, buku catatannya, bagaimana orang belajar tentang agama Buddha, tentang aspek kebajikan yang diajarkan oleh Gautama, oleh Buddha, di sebuah tempat yang namanya Muaro. Anda bisa bayangkan, agama sebagai bentuk pengetahuan yang awal dalam kehidupan manusia, dan juga di mana manusia pada saat itu mengacu tentang hukum-hukum tata tertib sosial, itu sudah ada di Muaro. Jadi ini penting, abad 7, 8, 9, 10, 11, kan kira-kira ada satu peradaban yang punya pengaruh tidak hanya di Nusantara, tapi juga keluar. Yang dari luar juga sama di sini. Jadi ada semacam interaksi pengetahuan, interaksi kebudayaan, dan pada akhirnya membentuk sebuah peradaban Muaro ini menjadi penting. Oleh karena itu, saya pikir Jarum Foundation sudah tepat memilih Muaro sebagai proyek rintisan untuk menggunakan teknologi LIDAR untuk mengungkap apa yang ada di sana. Jadi kita tidak mau sekadar kayak orang mencari harta karun, ya. Kita juga tidak mau menjadi pihak yang hanya ingin menemukan benda mati tanpa arti, tapi kita ingin memberikan makna, menafsirkan ulang, dan memproduksi ilmu pengetahuan dari temuan yang dirintis melalui proyek LIDAR. Jadi ini semacam scientific endeavor, perjalanan untuk menemukan ilmu pengetahuan itu. Dan kita ingin katakan tidak hanya kepada bangsa Indonesia, tapi juga kepada warga dunia bahwa ilmu pengetahuan itu ya sudah ada di Indonesia. Kita tuh bukan hanya objek jajahan yang kemudian diperadabkan oleh bangsa Barat, tapi kita juga punya peradaban yang juga punya pengaruh. Itu alasan mungkin saya pikir mengapa Muaro menjadi penting untuk diungkap melalui proyek LIDAR ini. Terima kasih Bapak Boni. Kembali ke Bapak Jamie. Bagaimana Pak Jamie sebagai perwakilan dari Jarum Foundation melihat perkembangan pelestarian sejarah dan budaya di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Secara umum, ya kita semua udah tahu kalau Indonesia itu negara yang sangat luas dan kaya. Jadi tidak hanya kaya atas kekayaan sumber daya alam atau sumber daya manusia, tapi Indonesia itu sangat kaya akan seni dan budaya yang beragam dan sejarah yang membanggakan. Gitu. Nah, jadi seni dan budaya dan sejarah ini kan merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia.
Makanya sangat penting tadi yang saya share juga itu untuk melakukan pelestarian sejarah dan budaya di Indonesia. Namun pada saat ini memang perkembangannya mungkin masih relatif agak lambat dan sporadis mungkin gitu ya. Jadi memang tadi yang Mas Boni sampaikan itu kita harus ada semacam breakthrough gitu, bisa melihat pelestarian seni dan budaya itu dari segi yang lebih holistik, yang lebih komprehensif, dan yang memberi makna gitu, arti dari peninggalan-peninggalan sejarah tersebut gitu. Dan dari situ memang kita melihat potensi dan kesempatan untuk menemukan penemuan-penemuan arkeologi itu masih ada. Dan dari situ juga makanya dari dasar-dasar tersebut tuh saya sangat berharap Jarum sebagai pionir saat ini ya memulai perkenalan pemakaian teknologi pemindaian LiDAR untuk melakukan penemuan arkeologi yang baru. Jadi berharapan kami itu tuh bisa dengan teknologi itu bisa menjadi saya sebut sebagai new best practice gitu. Jadi best practice di mana kalau misalnya kita melihat bahwa kita sangat kaya dengan peninggalan kebudayaan, namun ada potensi untuk bisa menemukan lebih dan bisa mencari makna-makna yang akan membantu untuk memperkaya identitas sebagai bangsa Indonesia, dan teknologi LiDAR ini bisa dipakai sebagai new best practice. Dan nomor 2 juga ya Jarum sendiri juga tadi saya juga share gitu, kita mau dilihat sebagai role model ya. Bagaimana apalagi dari sisi sebagai perusahaan, peranan aktif perusahaan dalam usaha pelestarian sejarah dan budaya di Indonesia ini. Jadi di mana dari sebagai role model itu tuh kita berharap bisa membangun suatu momentum yang besar dan positif di Indonesia supaya bisa scale up. Kita kan pasti selalu pikirnya gimana nih cara bisa roll the ball and scaling up strategi dalam mendukung perkembangan ini, karena jadi berharap semua lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa mengambil peranan aktif ini. Dan hasilnya tentunya yang dari awal yang saya share itu kita sangat peduli bagaimana hasilnya itu bisa memperkuat kebanggaan para generasi muda Indonesia atas identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan terakhir untuk Bapak Boni. Peran atau apa yang harus dilakukan pelaku budaya dan kreatif dalam mempertahankan dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya berkaitan dengan sejarah seperti situs atau benda budaya lainnya? Ya, jadi sekarang kan lagi tren kata kolaborasi. Jadi cara melestarikan situs atau area sejarah budaya itu tidak cukup hanya pemerintah. Ya, kalau di dalam istilah yang lagi ngetren ilmu pengetahuan ataupun pejabat-pejabat selalu bilang triple helix gitu. Jadi government, university, business. Mungkin ini kalau dalam bahasa orang kebudayaan ekosistem budaya. Bisa dibikin government, bisnis, dan community mungkin gitu kan. Jadi tiga hal ini menjadi sangat penting. Community ini bisa ya para arkeolog, ya, masyarakat setempat, kemudian historia juga ada di situ. Nah, bisnis seperti Jarum Foundation juga punya fokus perhatian ke situ, dan government dalam hari ini kementerian sampai kemudian dinas pendidikan kebudayaan di level daerah juga punya kepentingan. Tiga hal ini menjadi satu mata rantai yang penting di dalam pelestarian cagar budaya sekaligus pengelolaannya. Karena begini, seringkali banyak orang berpikir apa yang bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Nah, ini kan harus didesain dari awal. Misalkan Muaro Jambi dengan rintisan proyek LiDAR ini kita berhasil memetakan ya 7.000 hektar temuan-temuan arkeologis yang tersebar spot-spotnya. Kemudian nanti dilakukan penggalian. Kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah
Pengembangannya secara praktis mungkin bisa dijadikan kunjungan wisata, ya, dengan melibatkan komunitas, orang-orang sekitar bisa menyediakan homestay misalkan bagi para pengunjung. Industri menengah kecilnya yang bikin makanan bisa hidup. Kemudian pemerintah juga bisa dapat pajak dari kegiatan itu. Masyarakat bisa punya pekerjaan. Ya. Dan tentu kalau di arkeologi kan ada penetapan zonase, misalkan ini ring 1, 2, 3, 4. Nah, itu diatur dengan cara benar sehingga membangun satu ekosistem budaya yang saling terkaitan dan memiliki multiplier effect gitu ya kepada masyarakat secara langsung. Jadi mereka nggak perlu lagi cari kerja keluar, mereka bisa di situ. Karena udah dikembangkan dengan cara yang benar, gitu. Promosinya berjalan, gitu kan. Misalkan ide brilian, bukan ide nakal, ide briliannya Pak Victor, ya, Richard Gere itu kan penganut Buddhisnya Tibetian Buddhis. Belajarnya ke Dalai Lama langsung. Richard Gere didatangkan ke situ, karena inilah Atisa jejak-jejaknya gitu pernah di situ. Nah, Richard Gere datang ke sana, kan dunia akan membicarakannya. Kemudian orang berbondong-bondong berkunjung ke sana sebagai satu pilgrimage gitu ya, ziarah. Kalau orang Islam naik hajinya ke Mekah gitu ya. Tapi mungkin orang-orang yang punya kekaguman terhadap Buddha atau Dalai Lama bisa datang ke sana, dan ini kan juga salah satu ikhtiar untuk memajukan industri wisata, religi, sejarah, budaya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengatur ya di wilayah situs Muaro itu serapi mungkin, sesuai peraturan, sesuai regulasi, dan bisa melibatkan komunitas. Karena menurut saya kalau inisiatif itu top down, itu biasanya suka terantuk-antuk, ya, tidak smooth jalannya. Tapi kalau inisiatif itu datang dari bawah, jadi inisiatif dari community, kemudian pemerintahnya responsif, kemudian bisnisnya, ya, perusahaan-perusahaannya, industrinya ini juga punya kepedulian lingkungan, budaya, sosial, maka jadilah itu barang. Nah, jadi ini penting sekali untuk menggugah ketiga mata rantai ini untuk ayo sama-sama kita melihat. Karena Indonesia ini kaya dengan situs sejarah dan budaya, saya pikir. Ada situs Liangan, kemudian kita juga bicara Majapahit yang sudah kita kenal, di Kalimantan ada Kutai, di Sulawesi juga ada. Jadi saya pikir kita punya banyak. Tinggal bagaimana kita memberikan makna terhadap temuan-temuan tersebut dan menghasilkan ilmu pengetahuan, narasi yang bisa dipelajari itu secara ideal, secara intelektual gitu ya, ideal ilmu pengetahuannya seperti itu, tapi juga harus punya dampak praktisnya bagi masyarakat yang tinggal di situ. Nah, ini tentu dalam rangka kita menciptakan satu ekosistem kebudayaan, ekosistem wisata sejarah yang berkesinambungan, yang ramah lingkungan, tidak mendatangkan destruksi secara sosial juga, tapi bisa membuat orang bisa hidup di situ, kemudian kita bisa belajar dari situ, dan pada akhirnya everybody happy, kayak gitu. Ya, baik Pak Jemi dan Pak Boni, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat gambaran nih, kita tahu. Jadi kalau Muaro Jambi itu bisa berpotensi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini sudah dari dulu sebetulnya punya potensi untuk setara dengan bangsa-bangsa Barat gitu ya. Dan kita harapkan dari dukungan LIDAR, Indonesia juga bisa mendapatkan data dan fakta baru yang mendukung hipotesis yang udah ada, penelitian sebelumnya, sehingga bisa menjadi basis baru buat terutama generasi muda bangga kepada bangsanya sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak Jemi dan Bapak Boni. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, dan terima kasih kepada Indonesia. Selamat siang.